Sekali lagi Mazmur 25 ayat 1 sampai 5 ya. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Ayat pertama dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ayat kedua, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. 3, ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Allah, aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, puji Tuhan. Nah, yang kita baca pada malam hari ini adalah sebagian dari doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Seperti yang tadi kita dengarkan, kita masing-masing keluarga dan masing-masing pribadi sudah menyampaikan bahwa kita tuh masing-masing dulu punya cita-cita atau ada punya keinginan mau jadi apa. Nah, saya yakin dan percaya sebagian dari kita pasti ada yang pernah memintakan itu sama Tuhan. Saya dulu juga pernah punya cita-cita pengen jadi presiden, tapi ya karena saya masih kecil, saya belum pernah mendoakannya. Nah, ketika sudah semakin besar, saya mulai punya keinginan yang lain. Gitu. Saya pengen Tuhan gitu kan masuk ke sekolah yang bagus tanpa harus bayar. Gitu. Terkabul nggak? Enggak. Nggak terkabul. Setiap sekolah saya harus bayar gitu. Nggak pernah dapat beasiswa. Padahal kita sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen supaya ketika sekolah kita bisa dapat beasiswa, nggak bayar di sekolah yang bagus. Nggak terkabul. Nah, ketika sudah pengen bekerja di tempat perusahaan, saya mendoakan sama Tuhan tuh supaya pertama kali kerja bisa dapat tempat yang bagus. Ternyata nggak juga. Begitu masuk kerja 3 bulan, setelah itu bulan keempat, kelima, keenam gaji nggak dibayar. Awal saya bekerja seperti itu. Jadi 3 bulan gaji pertama, bulan 1, bulan 2, bulan 3 dibayar. Bulan keempat nggak dibayar. Saya minta dibilang iya nanti. Masuk bulan kelima nggak dibayar. Bulan keenam, wah udah nggak iya nih. Nggak dibayar. Oh Tuhan. Ternyata seru juga di tempat dunia pekerjaan. Gitu. Nah kemudian ya kita berdoa terus. Gitu. Tuhan, aku pengen tempat kerja yang lebih bagus lagi. Tempat kerja yang lebih bagus lagi. Nah ternyata yang kita doakan supaya dapat pekerjaan yang lebih bagus, ternyata nggak juga sesuai sama ekspektasi atau yang saya cita-citakan gitu. Waduh, gimana nih Tuhan gitu. Kita dapat jadi presiden gitu. Ternyata saya jadi guru gini gitu. Nah gitu. Akhirnya banyak hal memang yang kita cita-citakan, banyak hal yang kita inginkan, tapi ternyata ketika tidak kita bawa ke dalam doa pun itu mungkin akan lebih susah ya. Kita bawa ke dalam doa pun kita minta sama Tuhan, ternyata nggak terkabulkan juga. Yang nggak sesuai sama keinginan kita. Yang paling seru, dulu saya pernah punya anak yang nomor 2 gitu kan. Nomor 2, saya yakin percaya mukjizat Tuhan itu pasti terjadi. Anak saya yang kedua itu mengalami kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus saya doakan, setiap mau tidur itu saya doakan, percaya Tuhan punya mukjizat bisa sembuh anak saya. Bisa sembuh. 3 tahun nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Dan yang terakhir, malah dipanggil Tuhan. Nggak sembuh sesuai ekspektasi saya. Nah, di dalam doa Daud, terkhusus ayatnya yang keempat, kelima itu ya. Nah, di sini ada tertulis, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Menanti-nantikan jawaban Tuhan terhadap keinginan kita itu, apalagi kalau misalkan Tuhan jawabnya itu tidak. Itu membutuhkan kita untuk menundukkan diri, supaya kita lebih mengerti
jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Kita semua tadi cerita di sini bahwa banyak yang kita cita-citakan, banyak yang kita rindukan, ternyata nggak jadi gitu. Malah lebih parah, malah lebih tidak enak menurut pandangan kita gitu. Tapi sebetulnya percaya deh, Tuhan itu punya rencana yang lebih bagus lagi untuk kita. Kalau Daud dari ayat yang pertama sampai ketiga itu memohon supaya Allah itu melindungi dia, meluputkan dia dari bencana karena musuh-musuhnya. Nah, kita juga seperti itu. Pasti dalam kehidupan ini kita juga selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa kita doanya seperti doa Yabes gitu kan. Yabes. Tapi ketika kenyataannya kita dapat Yoes gitu kan, gimana? Kalau doa Yabes kan kiranya Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah, memberikan aku. Tapi kalau ternyata kenyataannya malah kalau orang Jawa bilang itu bukan doa Yabes, itu doa Yoes gitu. Yoes lah gitu. Nasibmu gimana gitu reaksi kita gitu. Bukan doa Yabes lagi yang kita dapat, tapi malah Yowes lah gitu. Bukan Yabes. Nah, itu gimana reaksi kita gitu. Saya tambahin satu ayat lagi itu ada di Yesaya 30 ayat 15. Boleh tolong satu orang yang baca Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 5 firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya kekuatanmu. Nah, tetapi kamu enggan. Ya, itu kuncinya. Saya ulangi ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, jadi yang pertama, ketika keinginan kita atau cita-cita kita atau apa yang kita sampaikan dalam doa kepada Tuhan itu tidak tercapai, sama seperti yang pernah kita dengarkan. Ketika doa kita tidak terrealisasi, walaupun itu tidak semuanya mengacu kepada kesalahan kita ya, selain rencana Tuhan, tapi memang kita perlu mengkoreksi diri kita. Masih adakah dosa yang menghalangi pembicaraan kita dengan Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang ditulis di dalam Mazmur Daud tadi, kita sendiri yang belum mengenal rencana Tuhan, sebetulnya dengan jalan-jalan yang tidak enak ini, Tuhan pengen apa sih? Kenapa sih yang aku ingini kok tidak Tuhan kasih? Apakah karena Tuhan yang benci sama saya? Atau karena saya nggak mengerti dan tidak mau mengikuti jalan Tuhan? Bahwa sebetulnya ada hal-hal indah yang bisa kita lihat, ada hal-hal indah yang bisa kita dapatkan, tapi tanpa kita sadari karena mata kita tertutup sama keinginan kita menganggapnya itu lewat aja. Sebagai contoh, karena saya mengalami sendiri, ketika saya menjadi di tempat pekerjaan saya sebagai guru, sama ekspektasi saya, ternyata Tuhan menyiapkan saya supaya saya lebih pandai berbicara lagi di depan umum, supaya saya lebih pandai kalau kita mau ngajari orang komputer, pasti kan kita harus belajar komputer ya. Tuhan tuh mempersiapkan saya, jalan-jalannya tuh udah disiapin. Tuhan mempersiapkan saya supaya saya bisa memahami lebih komputer daripada orang lain tanpa harus kursus. Saya dipaksa untuk belajar karena saya jadi guru. Nah, puji Tuhan, dengan cara itu jalan-jalan Tuhan membuat kapasitas saya jadi bertambah, kemudian saya bisa bekerja di tempat yang lebih bagus lagi. Itulah jalan Tuhan. Memang nggak enak. Bayangin aja, gaji itu hanya cukup untuk ongkos. Gitu. Memang sangat tidak enak dalam kehidupan saya pada waktu itu. Tapi prosesnya, jalan Tuhan itu ada. Gitu. Ada dan Tuhan itu sudah siapkan jalan-jalannya. Nah, kemudian, di ayat yang barusan kita baca itu, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pada saat kondisi kita tidak nyaman,
rasa kita untuk istilahnya aktif sesuai dengan pemikiran kita sendiri, itu pasti akan lebih dominan. Itu pasti akan lebih dominan. Kita daripada tinggal diam gitu kan, tinggal diam, tenang, nanti dibilang tidak melakukan apa-apa gitu. Itu sesuatu yang manusiawi dan wajar terjadi. Pasti otak kita tuh akan berpikir, aku harus begini, aku harus begitu, cari jalan begini, cara begini. Benar gitu. Benar, tapi jangan lupakan satu hal, sempatkan kita tinggal diam di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya seperti yang diucapkan Daud dalam Mazmurnya, supaya kita bisa lebih mengenal jalan-jalan Tuhan. Supaya kita lebih bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Rencana-rencana Tuhan apa sih yang sudah dibuatkan? Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Karena apa? Karena dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di mana kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih akrab lagi, seperti lagu yang tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Pada saat-saat kondisi tidak nyaman, pada saat-saat kondisi kita sedang tertekan, seperti sekarang misalkan banyak case karena masalah COVID-19 ini ya, yang bekerja di medis pasti merasakan ada sedikit ancaman gitu ya, wah kalau aku nanti ketularan gimana gitu. Terus kalau misalkan dari sisi faktor ekonomis, pasti banyak orang yang terkena impact-nya, semua kena gitu. Mau pegawai swasta, pegawai negeri sipil, itu kena semua, pengusaha, pebisnis, pekerja harian, semua kena. Nah sekarang itu momen-momennya sangat-sangat memang tidak nyaman untuk kita. Tapi kita percaya ketika kita tinggal tenang dan diam di dalam Tuhan, dan tetap berada di jalan-jalan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ada tertulis memang percobaan-percobaan yang kamu alami, bukanlah apa? Percobaan-percobaan adalah hal? Tidak melebihi kapasitas. Ya, dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi dari kekuatanmu. Nah, kekuatan kita itu Tuhan sudah tahu. Dan kekuatan kita karena Tuhan sudah tahu ada dua hal. Yang pertama, Dia akan membuat kita tambah kuat lagi, atau ketika Dia sudah melihat kita tidak kuat, Dia akan berikan jalan keluar dari kita. Tinggal bagaimana sikap hati kita. Apakah kita akan mengerjakan sesuai dengan keinginan kita sendiri, atau mengerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak hal di luar sana, orang dengan kondisi seperti ini mengerjakan dengan keinginan dia sendiri. Seperti contohnya di beberapa tempat di sini sudah mulai terjadi aktivitas pencurian, aktivitas perampokan sudah mulai ada. Banyak hal. Karena apa? Orang maunya cepat, kondisinya ya kalau bisa lebih yang enak didapat lebih cepat, kenapa enggak? Gitu. Padahal berbeda dengan yang Firman Tuhan perintahkan di sini. Kalau memang kita tinggal di dalam Tuhan, gitu, yang namanya alarm atau pemberitahuan mau berbuat jahat, itu hati kita tuh deg-degan setengah mati. Loh. Kayak seperti ada yang mengingatkan di hati. Kalau rasa deg-degan itu hilang, nah itu kita perlu khawatir itu loh. Ketika kita mau berbuat jahat, misalkan mau menipu orang atau mau berbohong, hati kita tuh merasa risau, kita harus bersyukur. Di situ Roh Kudus itu bekerja, gitu, ngasih tahu kita ke hati nurani kita bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan kita berdebar-debar, gelisah, bersyukur untuk itu. Tapi kalau sampai gitu kan, kita berbohong, kemudian kita tuh biasa-biasa aja, wah itu kita harus harus lebih was-was gitu. Karena suara dari Roh Kudus itu seperti sudah tertutup gitu. Mungkin kita bisa di luar kehidupan duniawi, misalkan di dalam kehidupan gereja kita bisa berbahasa roh, bisa melakukan mukjizat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita berbohong itu biasa saja. Nah, itu berbahaya. Dan perlu kita introspeksi supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita tinggal diam di jalan Tuhan, disitulah kekuatan kita ada. Hari-hari seperti sekarang ini, di mana mungkin kita banyak masalah, baik dari sisi psikologis, dari sisi ekonomi,
dari sisi kesehatan, justru disinilah kesempatan kita untuk tinggal diam di dalam Tuhan lebih lama lagi, lebih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lebih intim lagi sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Banyak kok hal-hal yang selama ini tuh karena kita dipaksa untuk lebih lama tinggal di rumah gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin belum pernah kita dapat atau yang selama ini hilang, mulai dari kedekatan dengan keluarga lebih dekat lagi, itu bisa kita nikmati bersama-sama. Walaupun kita merasakan sesuatu ada yang hilang. Ya, kita melihat sesuatu yang hilang, itu rasa kehidupan kita tuh menjadi tidak enak. Rasa kenyamanan kita hilang, itu membuat kita tuh menjadi lebih degrade gitu. Lebih semangat kita tuh turun ketika kita hanya melihat yang hilang. Tapi lihatlah dari apa yang bisa kita dapat. Itu membuat kita semangat menjadi bertambah. Menjadi pikiran kita lebih positif. Kalau misalkan kita selalu melihat, aduh, yang sebelah begini kok aku masih gini-gini aja, yang situ sudah begini, aku gini. Oh, itu hanya menurunkan semangat kita. Tapi kita lihatlah, gitu. Wah, anak-anakku sehat. Wah, gitu. Suamiku orangnya pantang menyerah, selalu berusaha. Wah, aku masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa menghirup udara pagi, sementara orang lain di sana yang sudah harus beli tabung oksigen. Walaupun yang namanya bersyukur bukan dengan cara seperti itu ya, tapi kita melihatnya tuh melihat sesuatu yang masih bisa kita dapat, dan itu yang membuat kita lebih semangat lagi. Ya, jadi kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, karena itu yang memberikan kekuatan kita supaya kita bisa mengenal jalan-jalan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita, dan kita mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau sharing, dipersilahkan. Des? Oh, Kak Ati. Yes, Kak Ati, silakan. Sebenarnya enggak ini banget sih, cuma apa ya? Saya bersyukur banget gitu loh, ketika harus melewati hal-hal seperti saat ini gitu. Lihat, memang sih saat ini suami saya nggak ikut gabung, karena di sana waktunya nggak memungkinkan, sama lingkungan sekitarnya kan nggak memungkinkan, karena dia ada di mes yang ramai banget orangnya gitu. Jadi saya bilang, udahlah, pokoknya berusaha aja mencari hadirat Tuhan, saya bilang sebisa-bisanya gitu. Ya, tadi puji Tuhan sih saya kan lagi, terus dia bilang cepet pulang, oh ikut gabung katanya, ikut gabung CG cepet katanya gitu. Suami yang pasti ingat, saya yang ngingetin cepetan pulang katanya, cepetan. Saya bersyukur gitu, luar biasa, dia semakin apa ya, kalau dulu memang ya begitulah, tapi puji Tuhan sekarang dia udah mulai gimana ya, dia mau mencoba dekat, maksudnya mengalami Tuhan di dalam hidupnya gitu. Amin. Tuhan. Ya, itu. Doakan juga, karena sampai saat ini dia masih belum bisa masih belum bisa ke pulau, karena pekerjaan dia kan ada di pulau, nggak di kotanya gitu. Jadi berhubung Sorong itu sekarang ada kayak penutupan gitu, jadi dia udah hampir 2 bulan ada di mes Sorong. Oh, belum ke lokasi ya, Kak ya? Belum bisa ke lokasi. Ya, tapi dia tetap bersyukur. Kayaknya aku tetap bersyukur karena lewat hal-hal seperti ini aku semakin mengalami hadirat Tuhan, katanya gitu. Puji Tuhan. Mungkin nanti karena tidak bisa bergabung di CG malam ini, mungkin Kak Ati bisa share melalui WA gitu ya. CG malam ini tuh saya dapatnya ini begitu ya. Ini share-nya, jadi tetap dapat porsinya.
materi CG malam ini. Pasti lebih mantap kalau istri sendiri yang nyampaikan kan. Mulai dapatnya ya Mbak Ati. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Kak Ati? Udah dulu. Ini pekerjaan aman-aman saja. Puji Tuhan, masih aman-aman aja. Oh, puji Tuhan. Memang ada ini kan, sudah ada beberapa masuk dikategorikan PDP. Cuma ya udahlah, saya bilang ya udahlah Tuhan, pokoknya saya bekerja sesuai sama protokol, terus pasti Tuhan tolong kok. Yes, amin. Amin, iya, betul. Sesuai protokol, intinya kan kita lakukan bagian kita, yang lain pasti Tuhan yang ambil alih ya Kak Ati ya. Oke, yang lain, Siti dari tadi senyum-senyum, aku pengen dengar Siti sebenarnya. Situnya tersenyum. Siti, senyum-senyum terus. Ayo dong Siti. Siti tadi. Terus. Iya. Siti gimana, anak-anak sehat? Anak-anak sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Ya sekarang ya perubahan, iya sehat. Ya sekarang perubahannya dia ya senang menara. Oh, Sekarang tadi kan nggak mau dia juga kalau menara online gitu. Sekarang ya. Evan maksudnya. Evan ya? Sekarang mau dia. Dia kalau lagi menara mau online cepat. Semangat dia ya. Sip. Ya, terus semangat ya Siti ya. Kayak Hah? Ini. Ya. Enggak. Ada yang lain Siti? Baik, kami serahkan ke Kak Merlin ya. Silakan dilanjutkan Iban, Kak Merlin dari yang tugas PAW Firman malam ini kami serahkan kembali ke Bu Merlin. Oke, tadi saya juga mau sharing ini sedikit apa yang bicarakan sama Kak Tim. Saya suka banget dengan ayat ini ya, dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Yang saya tangkap tadi bahwa saat kita tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam arti gini, saat kita masuk di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, saat kita berdoa, saya percaya bahwa di situ akan terletak, kita bisa akan mengerti lebih dalam lagi kehendak-kehendak Tuhan melalui doa-doa kita. Dan itu juga saya percaya bahwa waktu kita berdoa, pasti di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan ya, kita apapun yang mungkin yang sedang kita hadapi, dan kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, tapi saat dengan tinggal diam, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, saya percaya bahwa di situ ada kekuatan baru yang Tuhan akan tambahkan buat kita. Amin. Kita mengerti apa permasalahan kita ini jawabannya seperti apa. Saat kita berdoa, dalam arti di sini tinggal diam, tidak melakukan apa-apa, ya, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita melakukan apa yang diinginkan kita. Kita berdoa, ya kan? Kita berdoa, dan saya percaya bahwa saat kita berdoa, Tuhan pasti akan banyak berikan hikmat. Tuhan pasti banyak berikan solusi melalui doa-doa kita. Dan ataupun mungkin kita nggak dapatkan solusi, Tuhan berikan damai sejahtera, itu yang Tuhan berikan buat kita. Itu sih yang saya dapatkan tadi ya. Luar biasa firman-Nya. Oke, selanjutnya. Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapak untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami bisa menyelesaikan CG kami Bapak. Kami bersyukur untuk firman, untuk pujian yang bisa kami panjatkan kepadamu Bapak. Biarlah itu Bapak dapat membangun iman kami kembali.
memberikan semangat kami untuk lebih mengapi-apikan diri, untuk lebih dekat kepadamu Bapa. Kami percaya Bapa, kehadiranmu di malam hari ini Bapa, Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami dari dulu, sekarang, dan sampai esok Bapa. Kami percaya Engkau selalu bekerja untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin nanti kami akan mengakhiri CG ini, tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, membuat kami semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah selalu Bapa. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua yang ikut di dalam CG ini, dan juga kami percaya Bapa, pada malam hari ini Bapa, keluarga dari Laidev dan juga Merlin dalam kehidupannya akan menjadi seorang pemimpin CG yang lebih diberkati lagi dan memberkati orang lain Bapa. Kami percaya akan dipakai semakin luar biasa memimpin kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mempercayakan Bang Dev dan juga Kak Merlin dalam kehidupannya untuk memimpin kami lebih baik lagi, untuk lebih bertumbuh lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu mencukupkan kebahagiaan dalam keluarganya, kesehatannya, dan juga dalam segi ekonominya juga Tuhan yang selalu menjadi pagar dan menjadi sumber berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya hal itu akan terjadi juga bagi kami Bapa, anggota keluarga Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapa, ketika kami nanti sudah mengakhiri segi ini Bapa, semangat kami semakin terus bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa. Tadi kelupaan berdoa buat Bu Amel sama Pak Robin ya. Kita berdoa dulu. Oke. Tuhan, sepakat malam hari ini juga berdoa untuk pemimpin kami, Pak Robin, Bu Amel, Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemakaian Tuhan atas keluarga ini juga semakin luar biasa. Juga berdoa buat Ko John Lee, Tuhan, sebagai pemimpin dalam kami berdoa juga Tuhan, biar Engkau menjaga setiap kesehatannya bersama dengan keluarga mereka, bahkan setiap full timer yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan mereka akan semakin luar biasa Tuhan. Kehidupan walaupun kami tidak bertemu, kami percaya Tuhan akan memakai mereka seperti api yang tidak akan pernah padam. Roh mereka semakin menyala-nyala Tuhan. Terima kasih berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami di atas. Kau urapi, Kau jagai mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih berdoa juga Tuhan, menumpangkan tangan kami berdoa buat KII Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan, yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Dengan tinggal diam kami bisa belajar Tuhan untuk mendengar, Engkau mendengar suara-Mu, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan setiap roh kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini roh kami semakin dibakar, roh kami semakin dibakar Tuhan. Kami percaya berkati keluarga Tuhan bersama dengan anak-anak mereka Tuhan. Di Gorontalo Tuhan, dalam perkenanan Tuhan semakin sempurna, dan perkenanan Tuhan semakin nyata atas setiap kehidupan Tuhan. Kau menjaga keluarga ini beserta dengan anak-anak mereka Tuhan. Dan mereka Tuhan, usaha-usaha mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa anak domba. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih yang disampaikan Kak Tim dan Kak Iin Tuhan. Saya percaya Kau akan memakai mereka terus lebih lagi Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa pengaruh bagi lingkungannya. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye, love you. Bye.